Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala SMK Negeri 1 Tempeh, Ibu Widya Fatma Rusita SP. Yang terhormat Bapak Ibu karyawan SMK Negeri 1 Tempeh dan Bapak Ibu guru SMK Negeri Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah kami memberikan rahmat dan hidayah kepada kita sehingga kita dalam kondisi sehat. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dan terima kasih karena Bapak Ibu sudah bisa hadir pada acara ini, acara yang akan melakukan pemahaman terhadap budaya positif bersama dengan saya CGP Angkatan 8. Seperti biasa saya selalu didukung oleh Ibu Katrinese sebagai PP dari saya. Beliau ini adalah orang yang memantau dengan penuh kesabaran. Kemudian Ibu KS SMK Negeri Tempeh yaitu Ibu Widya Fatma Rusita SP. Dan ini yang bawa adalah saya sendiri, Dewi Tali Kasih, yang sedang ini lagi. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ya Allah, ya Rahman, berilah petunjuk dan kesuksesan kepada kami yang hendak melakukan pemahaman budaya positif modul 1.4. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah doa kami. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, budaya positif kepada Bapak Ibu guru dan karyawan sekalian. Jadi kita sudah sering tahu budaya positif sebetulnya ya. Di sana terdapat ada yang yang hari ini kita pelajari adalah yang tentang budaya positif yang akan diterapkan di SMK Negeri 1. Maka Bapak Ibu sebelum ini menambah semangat Bapak Ibu seperti biasa, maka sebelumnya akan saya teriakkan mengenai yel-yel. Nah, SMK Bisa, SMK Negeri 1 Tempeh pasti bisa. Bapak Ibu guru karyawan, Oke, masih semangat? semangat. Maju terus, pantang mundur. Ya. Sangat semangat sekali ya. Untuk itu Bapak Ibu, sekarang saya mau menyampaikan kepada Bapak Ibu budaya positif Bapak Ibu. Ada Oh ya, pada apa pada dulu? budaya positif Seperti apa pada contohnya contohnya? itu yang positif itu bagus kok ya. Iya, yang bagus, betul. Namanya positif ya. Kota Bali. Oh, di Kota Bali. Iya. Boleh, apa? Kalau di Kota Bali. Budaya positifnya itu seperti Banyak kerajinan. banyak kerajinan. Ya, kreatif Seperti itu maksud tadi, kreatif. betul, seperti Betul. tadinya. Ya. Kata budaya positif ya. Misalnya seperti Iya, salam. wah iya salam. Jadi kalau peserta kita kalau kita jumpa dengan Bapak Ibu guru kan biasanya kita biasakan salam ya. Ya, senyum. Senyum ya. Menyapa. Betul, menyapa juga. Itu termasuk budaya positif. Jadi perlu. Perlu. Kenapa kok perlu? Kenapa kok perlu? Karena lebih Lebih apa? baik untuk Lebih baik untuk kedepannya, untuk pembelajaran ini ya. Jadi yang jelas budaya positif itu sangat perlu karena
dengan budaya positif kita ini dapat menumbuhkan anak-anak ya, karakter anak-anak ya, untuk ke depannya itu lebih baik. Ki Hajar Dewantara, kalau kita itu selaku guru tidak boleh menuntut. Berarti kita itu tugasnya itu bersifat menuntun. Jadi karena mereka itu sudah terlahir dengan kodratnya masing-masing. Jadi kita menuntun. Kita menuntun mengarahkan mereka ke hal yang lebih baik. Terdiri dari latar belakang yang berbeda dan macam-macam. Ya. Maka di sini ada banyak yang ingin disampaikan mengenai budaya. Konsep-konsep inti dari budaya positif itu sudah ada 8 yang saya sampaikan, yaitu perubahan paradigma belajar yang pertama. Yang kedua, disiplin positif, motivasi perilaku manusia. Yang 6 adalah posisi kontrol guru, dan yang ke-7 keyakinan kelas, serta yang ke-8 adalah segitiga restitusi. Di situ maka kita bahas terlebih dahulu mengenai perubahan paradigma belajar. Ada yang harus kita titik beratkan. Jadi belajar seperti tadi yang saya pas tadi saya cuplik tadi, yaitu bahwa pembelajaran itu harus apa? Berpihak pada siswa, pada murid. Karena kan selama ini kita pernah dengar kan pembelajaran kalau berpihak pada guru, ada yang tahu nggak? Atau berpihak pada murid? Seperti apa berpihak pada murid itu? Berarti kalau kita berfokus kepada murid ya, jadi mengutamakan murid, betul. Ya, itu mengutamakan murid. Kalau mengutamakan guru biasanya berpihak pada guru kan, berarti gurunya yang berfokus. Aktivitas pembelajaran siswa tidak aktif kalau berpihak pada guru, berpusat pada guru. Sementara yang betul itu adalah pembelajaran berpusat pada murid. Jadi murid berkecimpung aktif di dalam bentuk, jadi tidak berasal. Untuk memahami ini maka kita harus sering menerapkan. Jadi hanya apa itu? Tapi kalau kita setiap hari kita praktekkan, kita jalankan, maka peserta didik kita atau murid kita ini akan mengikutinya. Kemudian kita lanjut lagi yang tadi sudah untuk paradigma. Sudah tahu kan disiplin. Disiplin itu berarti kan apa? Kita itu belajar untuk mengikuti aturan tertentu. Itu namanya disiplin. Loh, kalau misalnya disiplin itu dimulai dari siapa? Ya pasti dimulai dari diri sendiri. Dari diri kita. Kalau kita tidak disiplin, kita ngomong kepada siswa, anak-anak, gitu ya, kamu harus disiplin. Pasti nggak dihiraukan. Yang mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal. Universal kan yang umum, sudah memang itu harus semua pada ini bagus, ini tidak, itu kan universal. Dan motivasi ada intrinsik, bukan ekstrinsik. Motivasi intrinsik itu kan murid-murid kita itu tidak akan karuan, nanti tidak akan seenaknya sendiri. Jadi di kelas meskipun tidak ada gurunya, dia pasti akan tetap melaksanakan pembelajaran, menjalankan tugasnya, menyelesaikan tugas. Nilai-nilai kebajikan itu merupakan sifat-sifat positif dari manusia. Jadi, apa sih nilai kebajikan? Sifat positif manusia. Kalau yang nggak positif berarti bukan kebajikan, ya. Kemudian biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu contohnya misalnya adalah gotong royong. Jadi profil pelajar Pancasila itu sebenarnya ada 6 semuanya. Yang jelas yaitu beriman dan bertakwa. Ya. Kemudian
kemudian ya kreatif, mandiri, kritis, kemudian inovatif. Tadi semuanya itu ada 6. Andalkan satu saja, gotong-royong saja. Jadi tidak mandiri, tidak bagus ya. Atau saya menjalankan yang nomor 1 saja, cuma 1 saja, yang beriman saja. Gotong-royong nggak usah dong. Biarkan apa ya, pokoknya selesaikan sendiri masing-masing ya. Itu juga kurang. Pertama adalah kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Yang kedua adalah kebutuhan dasar diakui oleh kelompok. Yang ketiga kebutuhan dasar kebebasan. Dan yang keempat kebutuhan dasar kesenangan. Yang kelima kebutuhan dasar penguasaan atau power. Satu ya, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Bapak Ibu guru untuk bertahan hidup maka bekerja sebagai guru. Karena untuk bertahan hidup, tata keramanya bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua kebutuhan diakui oleh kelompok. Nah, biasa batasannya. Misalnya kebebasan siswa itu, Bapak Ibu guru bisa memberikan kebebasan pada siswa. Seperti apa contohnya? Kebebasan pada siswa, misalnya buat soal 10 yang dikerjakan cuma 5. Jadi silakan anak-anak boleh memilih soal yang sesuai dengan hatinya, dengan kesenangan hatinya. Ya, dari 10 soal silakan kerjakan 5 soal. Nah, ini termasuk kebutuhan kebebasan. Jadi ada rambu-rambu kita ya. Itu termasuk kebebasan. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan kesenangan. Anak itu juga butuh kesenangan. Nah, kesenangan apa? Bukan kesenangan yang ayo anak-anak kita misalnya hanya diam saja kelas kok, aduh wasna ruangan ini kok bosen ya kan? Nggak senang. Kadang kita ajak ke lapangan. Nah, kita melakukan pembelajaran di bawah pohon. Senang ya? Seperti saya sudah mengajak anak-anak itu ke lapangan basket. Saya pakai itu lapangan basketnya untuk alat pembelajaran di sana. Senang anak-anak. Meskipun saya bukan guru olahraga. Jadi yang di luar itu juga harus guru olahraga saja. Bebas kita ya. Jadi itu sehingga anak-anak tidak jenuh, akhirnya timbul senang. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, kebutuhan penguasaan atau power. Ini berkaitan dengan kompetensi. Jadi dia intinya, wah saat ini saya motivasi sudah ada 2 sebenarnya, termasuk ada 2, ekstrinsik dan intrinsik. Kalau ekstrinsik kan jelas sebenarnya motivasi yang dari luar. Kemudian kalau intrinsik yang jelas adalah motivasi dari. Jadi motivasi mana yang bagus? Ekstrinsik atau intrinsik? Coba. Intrinsik, iya. Sama seperti tadi ya, intrinsik karena dari dalam. Jadi kalau dari dalam pasti dia akan pengen mencapai inginnya. Misalnya aku nanti harus bisa dapat. Bapak Ibu, maka bisa. SMK Negeri 1 Tapleh pasti bisa. Bapak Ibu karyawan, Bapak Ibu, oke. Masih semangat? Semangat. Maju terus, pantang mundur. Nah, berkaitan dengan tadi motivasi perilaku ada 3 istilah. 1 hukuman, 2 konsekuensi, yang ketiga adalah restitusi. Jadi dari 3 ini, hukuman, konsekuensi, restitusi, ini ada perbedaan. Jadi nggak sama. Nah, hukum kayak apa? Tanggal tugas. Berarti apa? Kalau sanksi, hukuman sanksi.
Ya, sanksi atas tindakannya, atas perilakunya dia ya. Terus kalau sifatnya nggak terencana, kalau hukuman itu, kemudian sifatnya menyakitkan, kan anaknya sudah timbul pada dendam. Awas, ini lah siswa, ya kan? Seperti itu kalau hukuman. Jadi hukuman itu bersifat menyakitkan, terencana. Bisa berupa hukumannya itu bisa berupa psikis ataupun fisik. Kalau fisik bilang gini, sudah waktu itu kamu lari lapangan 5 kali, gitu ya. Kalau ada yang bisa psikis kadang diolok-olok. Ya apa sih harimu? Terus gede, terus tuwek, ngosok telat aja, gitu ya. Nah, itu termasuk psikis ya. Jadi bagaimana, Bunda? Seperti hampir kalau ada tata tertib. Nah, jadi kalau anak-anak sudah tertib, ada tata tertib. Kalau terlambat berarti ada poin 1. Nah, kan dia sudah tahu sebelumnya, sudah terencana dan sudah tahu. Berarti tidak terlalu menyakitkan. Oh iya, jadi aku telat di 1. Kalau bolos 3, gitu ya. Kan sudah tahu. Ada dialog sebelumnya. Nah, ini yang lebih tidak menyakitkan karena sudah ada dialog terlebih dahulu, ada kesepakatan. Jadi kalau tadi tata tertib kan dulunya tidak ada kesepakatan awal ya, Dari dua arah. Satu iya, arah. dari itu satu arah. Kalau ini dari 2 arah sudah. Ya, kemudian sudah saya kasih cangkir, boleh sambil ngopi-ngopi, nyantai, nggak apa-apa bapak ini. Ya, yang suka kopi ya kopi, yang Depan itu tolong ya tanya. apa? Iya, yang penting nanti kita bisa menyerap, bisa dapat kita ada 5 ya. Posisi kontrol guru itu ada 5. Ya. Kemudian posisi pembuat merasa bersalah. Jadi cara menangani anak itu merasa bersalah. Saling tukar 2 arah kan, ngobrol apa sih kan gitu ya. Nah, disitu apa? Kira-kira itu tugasnya dikerjakan. Kalau tugasnya dikerjakan berarti nanti sepulang sekolah atau jam istirahat kamu harus apa? Kerjakan dulu. Iya Bu, saya belum kerjakan tugas. Kan kita kontrol tugasnya mereka itu kontrol untuk membimbing murid untuk mempunyai sikap yang positif, bertanggung jawab. Sikap positif bertanggung jawab. Jadi situ punya positif dan bertanggung jawab. Jadi mereka itu bisa merefleksi tindakannya dia sendiri. Dia punya tanggung jawab untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau saya ini yang sudah yang kelima ya, keyakinan kelas ini berupa kesepakatan. Berarti keyakinan kelas itu antara guru ketika awal pembelajaran sebelum ajaran baru, mau ajaran baru itu kan ya, maka membuat kesepakatan kelas dengan murid. Jadi murid kita suruh nulis, kita kasih kertas. Nah, kamu tulis anak-anak, kita membuat kesepakatan kelas. Nah, di sana nggak boleh menggunakan kata-kata yang negatif, tetapi harus positif. Yang negatif seperti ini misalnya, dilarang mencontek. Nah, ada kata dilarang itu negatif, nggak boleh. Nah, yang betul bagaimana? Berarti kalimatnya itu jangan dilarang mencontek, tapi mengerjakan dengan jujur. Nah, itu yang betul. Nah, jangan ya, tidak boleh, itu kalimat negatif. Nah, jangan mengcopy kerjaan teman, tidak boleh. Ya, kerjakan sendiri, mandiri. Nah, itu seperti itu.
Itu kalimat yang positif. Ini kan kalimat itu yang kalimat sering populer yang kita gunakan itu. Sekarang sudah kita sudah mempelajari ini, memahami ini, maka nanti tidak boleh kalimat itu dipakai. Ini tidak boleh. Kan gini, tidak sama pada tempatnya. Nah, itu positif. Nah, wah ini ada yang bisa masih contoh kalimat positif? Itu tadi buanglah mantan pada tempatnya. Nah, ya itu kalau untuk bapak ibu guru ya. Nah, bapak ibu guru itu. Nah, nanti kalau untuk murid, wah, bahaya ini. Terus ada yang ditanyakan untuk yang ini masalah keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas itu masing-masing anak menulis semua, masing-masing menulis sendiri. Loh, nanti kalau ada yang sama bagaimana? Kalau ada yang sama ya sudah kita yang tetap satu kita tulisnya kan ya. Nah, ada yang sama. Kemudian mau ditemukan berapa misalnya. Jadi itu adalah yang berkaitan dengan keyakinan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Semoga ya sambil minum boleh. Jadi pada anak yang salah kita tidak boleh mengkritik murid yang sedang mengalami identitas tadi ya. Yang jadi tanda gagal boleh dikritik. Tapi kita yakinkan dulu. Jadi untuk menstabilkan ini membuat kesalahan ya pada seorang itu bergeser dari menggeser identitas murid dari identitas yang gagal ke identitas yang sukses. Oh. Nah, ngapain tidak mencontek terus? Ya saya marah, ibu saya maki-maki dia bu. Iya nyontek kan. Maka gitu. Oh iya. Ya kalau saya guru sih kalau punya teman seperti itu ya tentunya juga seperti kamu, jengkel juga, gitu ya. Saya sampaikan sebelumnya SMK Negeri 1 Tempe Pasti bisa. Bapak Ibu guru karyawan. Oke. Masih semangat? Semangat. Maju terus, pantang mundur. Oke. Selalu semangat ya. Ya. SMK Tempe saya semangat semuanya. Maka saya ucapkan thank you Bapak Ibu, terima kasih. Selamat mencoba. Nah, Bapak Ibu, Dewi Tari Kasih mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi supaya ini ilmu kita bermanfaat, bisa menerapkan dengan bagus, maka acara ini biar ditutup dengan doa. Untuk itu kepada Bapak Ustadz Mahfud untuk memberikan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.